Shalom, selamat pagi. Hai, gimana kabar adik-adik di rumah? Baik dan sehat kan? Tetap semangat ya dan tetap sukacita. Iya kak, benar. Harus tetap sukacita meski kita nggak bisa berkumpul di gereja. Nah, masih bersama Kak Anis, Kak Angel, Kak Nawang, Kak Widi, Kak Adi, Kak Tendi, dan Alex. Kita akan beribadah pada pagi ini. Iya, adik-adik sudah siap? Jangan lupa Alkitab dan persembahannya ya. Nah, di pagi yang indah ini, mari kita sapa Tuhan Yesus dengan pujian Selamat Pagi Bapa. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah Kak Nawang, Kak Anis, bersyukur sekali ya kita pada Tuhan, karena pagi ini Tuhan sangat mengasihi kita. Iya, benar Kak. Tuhan Yesus itu sangat baik dan tetap mengasihi kita sampai hari ini. Oke Kak, mari ibadah pagi ini kita awali dengan doa. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau lindungi kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya tiada suatu halangan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Anis tanya, apakah kakak, adik-adik semuanya sudah kangen gak kita berkumpul bersama-sama beribadah di dalam gedung gereja? Tentu adik-adik sudah kangen ya. Nah, tetapi adik-adik gak usah sedih. Meskipun adik-adik gak bisa beribadah di gedung gereja, tetapi adik-adik harus bersyukur bisa beribadah di rumah masing-masing. Betul Kak? Betul adik-adik. Tuhan sangat sayang pada kita. Nah, karena kebaikan Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kidung Ria nomor 9.
Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita siapkan hati dan pikiran kita agar firman yang kita sampaikan hari ini, yang kita dengar hari ini dapat tumbuh dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Bapa, pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan melingkupi hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengar Tuhan dari firman ini dapat tertanam dalam diri kami, dalam hati kami. Untuk Kak Tendi yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya Engkau mengurapi segala apa yang terucap, hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang sejati. Amin. Salam adik-adik yang ada di rumah. Mari kita mulai ibadah kita dan kita memasuki renungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita buka Alkitab kita, mari kita baca bersama-sama. Kak Tendi akan membacakannya buat adik-adik yang ada di rumah. Yang berjudul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang-orang yang percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus.
ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan pada hari ini diberi judul Allah memelihara. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca tadi tentang apa adik-adik? Ya betul adik-adik, ceritanya yaitu tentang cara jemaat hidup, jemaat mula-mula pada waktu itu. Kehidupannya seperti apa adik-adik? Kehidupannya yaitu hidup bersatu, hidup sejiwa, sehati untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah cara hidup jemaat mula-mula pada waktu itu. Terus yang dilakukan jemaat mula-mula pada waktu itu juga adalah mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada yang menjual harta miliknya diberikan kepada rasul-rasul dan oleh rasul-rasul dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah yang dilakukan jemaat mula-mula pada waktu itu adik-adik. Pada firman Tuhan yang telah kita baca ini juga memberikan suatu contoh buat kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, diberikan contoh untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita yang mempunyai hidup berkecukupan harus memberikan berkat kita sebagai berkat kita kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah teladan yang diberikan jemaat mula-mula pada waktu itu. Karena Tuhan Yesus pernah berkata apa? Ada dua hukum, yaitu hukum kepada siapa? Hukum kepada Tuhan dan hukum kepada sesama. Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatan kita, dan Tuhan juga memerintahkan untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus buat kita semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terus firman Tuhan itu apakah yang dampaknya kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama kita? Yaitu dampaknya kita memuliakan nama Tuhan dan kita berkenan hidupnya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di Alkitab adik-adik di Injil Matius pasal 25 ayat ke-40, Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi sama kita yang membutuhkan, sama saja kita melakukan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kehidupan kita akan Tuhan disenangkan dalam kehidupan kita. Demikian adik-adik firman Tuhan yang sedikit ini, biarlah menjadi berkat buat adik-adik di rumah, dan kehidupan kita berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sungguh indah firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita pada Tuhan. Bawa persembahan kita dengan ucapan syukur. Mari kita memuji dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa
Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi berkat buat kami semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat buat orang lain, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa syafaat buat bangsa kami. Engkau mengetahui keberadaan bangsa kami, Tuhan. Engkau juga memberkati memimpin bangsa kami sampai ke pemerintah daerah di dalam menangani masalah yang ada di bangsa kami. Tuhan memberikan kemampuan buat mereka untuk menjalankan pemerintahan dengan baik, sehingga bangsa kami yang mengalami masalah yang dialami bangsa kami pada hari ini, sampai hari ini dapat terselesaikan dengan baik, dan kami, anak-anak-Mu, boleh beribadah bersama di gedung gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan Kak Pawong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat teman-teman kami, adik-adik yang ada di rumah, di dalam belajar Tuhan memberkati, sehingga di dalam belajar melalui belajar online boleh menjadi adik-adik boleh menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang membanggakan orang tua, terlebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kami juga tidak lupa memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua yang telah memberikan persembahan kami kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh merasakan atas berkat dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat orang tua kami di dalam setiap pergumulannya, di dalam mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati sehingga boleh mendapatkan berkat untuk mencukupi setiap kebutuhan kehidupan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami dan doa kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri, kami juga rindu berkat-Mu Engkau curahkan buat anak-anak-Mu yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Mari adik-adik kita arahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang asal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati adik-adik semuanya, kami semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan
Amin. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Tetap semangat dan sukacita ya. Betul Kak, kita harus tetap semangat dan tetap sukacita. Iya, benar sekali. Kita harus tetap semangat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan hidup bukan untuk hari ini saja Kak, tetapi Dia hidup untuk selama-lamanya. Nah, mari kita tutup ibadah kita pada pagi ini dengan kita memuji sebab Dia hidup. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.